Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan menjelaskan tentang audit sistem informasi menggunakan COVID 4.1 pada PT Era Jaya Swasembada Tbk. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Farhan Nugraha Pratama. Perkenalkan, saya Diki Firmansyah. Dan perkenalkan, nama saya Iksanur Rahman. Agendanya adalah yang pertama latar belakang, yang kedua metodologi dan domain, yang ketiga tahapan, yang keempat dampak, yang kelima rekomendasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang, tujuan yang diinginkan dari audit sistem informasi ini adalah untuk menciptakan good corporate governance di dalam suatu perusahaan. Pengendalian internal masa depan tidak hanya cukup dengan pengendalian umum dan pengendalian aplikasi dan formulir, melainkan dibutuhkan juga pengendalian batasan, pengendalian proses, dan pengendalian komunikasi aplikasi. Maka dari itu digunakan sebuah metode audit yang dinamakan COBIT. COBIT sendiri adalah cara atau metode yang dapat ditumpuk untuk dapat menganalisa, mengembangkan, mempublikasikan, dan mempromosikan suatu otorisasi. Di penelitian kali ini menggunakan COBIT 4.1. Metodologi domain yang digunakan ada 4. Yang pertama adalah plan and organize. Plan and organize adalah mengarahkan perusahaan dalam penyampaian solusi sampai kepada penyampaian pelayanan. Yang kedua adalah acquire and implement. Acquire and implement ini adalah memberikan solusi dan merubahnya menjadi satu laporan. Yang ketiga adalah deliver and support. Deliver and support ini adalah menerima solusi dan merubahnya menjadi satu layanan. Yang terakhir adalah monitor and evaluate. Monitor and evaluate ini adalah memantau seluruh proses untuk memastikan arah yang diberikan telah sesuai atau belum. Selanjutnya, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mengaudit sistem informasi pada perusahaan PT Era Jaya Swasembada Tbk. Ya, tahapan yang pertama adalah planning. Planning itu adalah menentukan apa saja yang akan diaudit dan juga tujuan dilakukannya audit tersebut. Nah, yang akan diaudit adalah sistem perusahaan PT Era Jaya Swasembada Tbk sendiri, yaitu sistem application server perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengendalian, keamanan, dan juga integritas data. Tahap yang kedua adalah menyiapkan program audit, yaitu program yang akan digunakan adalah COBIT. Nah, COBIT yang akan digunakan sendiri adalah COBIT 4.1. Nah, dari COBIT sendiri ditentukan pengukuran efektivitas penerapan pengendalian aplikasi melalui hasil pengidentifikasian berdasarkan kriteria penelitian yang telah ditentukan oleh ISAKA. Yaitu kita akan menggunakan yang namanya maturity model. Nah, yang ketiga adalah mengumpulkan bukti audit. Dalam mengumpulkan bukti audit akan dapat dilakukan beberapa cara. Nah, beberapa cara yang dilakukan adalah yang pertama dokumentasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga wawancara. Yang pertama dokumentasi. Dokumentasi itu dilakukan dengan mengumpulkan semua dokumen perusahaan seperti struktur organisasi, uraian tugas setiap personilnya, dan juga tanggung jawab setiap personil. Lalu juga dikumpulkan jenis software yang digunakan dan juga dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan sistem aplikasi ERP. Ada PT Era Jaya Swasembada Tbk. Yang kedua ada observasi. Observasi itu dilakukan dengan melakukan observasi langsung di PT Era Jaya Swasembada Tbk. Observasi dilakukan dengan beberapa metode. Metode yang pertama ada analisis catatan, kedua adalah kondisi fisik, yang ketiga juga analisis proses. Nah, yang analisis catatan dilakukan dengan melihat semua catatan-catatan historis maupun catatan masa kini. Nah, yang kedua ada kondisi fisik, analisis kondisi fisik. Dilakukan dengan menganalisa hardware yang digunakan pada PT Era Jaya Swasembada Tbk. Nah, yang ketiga ada analisis proses aktivitas, yaitu analisa terhadap proses dan juga hasil dari aplikasi perusahaannya. Nah, yang ketiga ada wawancara. Wawancara itu dilakukan dengan mewawancarai secara personal pihak manajerial IT dari perusahaan PT Era Jaya Swasembada Tbk. Selain wawancara, dilakukan juga kuesioner. Kuesioner dilakukan agar informasi tiap-tiap proses TI COVID dapat terpenuhi.
Penyebaran kuesioner itu sendiri tersebar di divisi IT sebanyak 5 responden yang tersebar, yaitu divisi IT, TI, Finance, Sales, Warehouse, dan juga Purchasing. Setelah dilakukan tahap-tahap tersebut, pengumpulan hasil-hasil dari wawancara, observasi, dan juga kuesioner, hasil tersebut akan dilakukan evaluasi. Nah, yang keempat, ada menyimpulkan hasil audit. Tahapan ini, jadi kita akan menyimpulkan hasil-hasil audit yang telah dievaluasi. Hasil audit yang telah dilakukan oleh PT Era Jaya Live pada aplikasi PT Era Jaya Live Application Server, yaitu yang pertama ada tidak dapat digunakannya uninterruptible power supply atau UPS yang mampu menstabilkan tegangan listrik pada tiap-tiap komputer yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, tidak terdapat dry pipe automatic sprinkler, hanya terdapat tabung pemadam kebakaran. Jadi ketika terjadi sebuah kebakaran akan susah. Yang ketiga, tidak terdapat alat untuk menutup hardware dengan bahan tanah air dan udara sewaktu tidak digunakan. Yang keempat, tidak dapat kontrol dalam hal membawa makanan dan minuman di dekat peralatan komputer yang digunakan. Yang kelima, tidak terdapat perubahan warna pada interface jika terjadi kesalahan penginputan. Yang selanjutnya adalah sistem aplikasi tidak membatasi umur password. Lalu sistem aplikasi juga tidak dapat membatasi kegagalan login akses, dan juga tidak terdapat pemberian dan pengakhiran akses pengguna ke basis data. Pemeriksaan itu telah diberikan kepada pihak manajemen agar dapat segera mengambil tindakan yang dianggap perlu. Dengan adanya laporan dari audit-audit ini, diperoleh kesempatan untuk menunjukkan kepada pihak PT Era Jaya Swasembada Tbk ini, manfaat dari audit sistem ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penerapan pengendalian aplikasi agar dapat menjadi lebih baik lagi. Yang terdiri bisa dari pengendalian umum, pengendalian batasan, input, proses, output, basis data, komunikasi aplikasi, dan juga sistem operasinya. Nah, karena COVID juga mempunyai yang namanya level maturity, seperti yang disebutkan tadi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu level-levelnya. Nah, dimulai dari level 0. Nah, dari level 0 sendiri berarti nggak ada pengakuan dari pengendalian internal, dan juga kontrol juga bukan dari budaya sebuah organisasi ataupun sebuah misi. Nah, itu terdapat risiko yang sangat tinggi terjadi kekurangan kontrol dan insiden. Nah, untuk pembentukannya itu insiden itu dapat ditangani ketika pada saat mereka muncul. Nah, untuk yang level maturity 1 yaitu inisial atau ad hoc, jadi pendekatan itu persyaratan risiko tidak terorganisir tanpa adanya komunikasi atau pemantauan. Kekurangannya itu sendiri tidak dapat diidentifikasi, sehingga pembentukannya adalah dapat dilakukan hanya atas dasar ad hoc dan sebagai reaksi yang signifikan. Untuk level maturity yang kedua, yaitu repeatable but initiative, jadi sudah dapat kontrol namun tidak didokumentasikan. Nah, efektivitas itu juga tidak cukup untuk dievaluasi karena terdapat banyak kelemahan kontrol dan tidak ditangani, yang dimana nantinya bakal berdampak parah. Nah, untuk yang ini pembentukannya adalah hampir melibatkan manajer TI dan tim yang terlibat dalam proses, dan digunakan untuk menentukan pendekatan yang memadai untuk pengontrolan. Nah, untuk yang ketiga level ketiga adalah define, di mana ini sudah terkontrol dan dapat dikomunikasikan. Cuma beberapa kelemahannya adalah masih ada dan dampaknya masih bisa parah. Nah, untuk pembentukannya adalah proses TI yang penting diidentifikasikan berdasarkan perubahan nilai dan resiko, dan pemilik proses TI ini memiliki dan mendorong proses penilaian dan perbaikan. Lalu yang keempat, manage and measurable. Jadi sudah terdapat kontrol internal yang efektif dan mengukur resiko manajemen. Evaluasi secara formal sudah didokumentasikan. Tapi kinerja pembentukannya adalah kinerja dalam mencapai hasil yang diinginkan secara konsisten dipantau, dan ulasan kontrol eksternal diatur sesekali. Nah, yang terakhir adalah level 5, yaitu optimize, di mana sebuah resiko perusahaan dan program kontrol memberikan kontrol terus-menerus yang efektif dan penanganan resiko juga yang efektif. Jadi dengan ini kematangan untuk memenuhi kebutuhan bisnis, dan mereka menganggap atribut kematangan untuk menemukan cara agar dapat kontrol yang lebih efisien dan efektif. Yang berikutnya ada dampak dari hasil audit yang dilakukan terhadap perusahaan PT Era Jaya Swasembada Tbk. Yang pertama, dengan tidak adanya UPS, maka tidak memungkinkan user untuk menyimpan aktivitas yang telah dilakukan. Contohnya ketika belum tersimpan ketika ada listrik padam. Jadi, risiko yang dihadapi adalah kehilangan data. Yang kedua, tidak adanya dry pipe automatic sprinkler, di mana aset sistem informasi
berada akan mengakibatkan kerugian akan kebakaran semakin besar karena kebakaran tidak dapat ditangani sedini mungkin. Dampak yang ketiga, infrastruktur TI itu sangat sensitif terhadap air, api, debu, dan sebagainya. Jadi bila tidak ada pelindung untuk menutup hardware pada saat hardware dalam keadaan tidak digunakan oleh user, risiko kerusakan hardware menjadi lebih besar. Dampak yang keempat, bila tidak ada peraturan yang mengontrol bagaimana karyawan itu membawa makanan dan minuman di dekat peralatan komputer, bisa saja sewaktu-waktu makanan atau minuman tersebut akan mengenai dan dapat tumpah ke infrastruktur TI tersebut. Berikutnya ada rekomendasi yang disarankan dari hasil audit tersebut kepada perusahaan. Yang pertama, sebaiknya tiap komputer terdapat UPS yang mampu menstabilkan tegangan listrik agar mengantisipasi kehilangan data jika ada listrik yang padam. Rekomendasi yang kedua, memasang dry pipe automatic sprinkler di dalam ruangan kerja maupun di dalam ruang pusat data, ruang server. Yang ketiga, sebaiknya setiap hardware diberikan alat pelindung dengan bahan yang tahan air dan udara agar untuk mencegah kerusakan jika infrastruktur TI tersebut terkena air atau debu pada saat hardware tidak sedang digunakan oleh user. Rekomendasi yang keempat, terdapat peraturan yang mengatur pelarangan membawa makanan dan minuman ke daerah dekat infrastruktur TI. Berikutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, plan and organize pada tingkat manage and measurable pada level 4, yaitu penerapan proses TI plan and organize di Departemen TI pada PT Rajaya Swasembada dilakukan dengan membuat perencanaan strategi TI, membuat tata kelola beserta anggaran yang akan dikeluarkan, merumuskan IT goals yang selaras dengan business goals, memiliki arsitektur yang jelas dalam mendokumentasikan tanggung jawab tiap-tiap bagian. Bagian TI memiliki tanggung jawab penuh dalam pengadaan infrastruktur TI. Memberikan pelatihan bagi para personil perusahaan serta terintegrasinya informasi perusahaan. Yang kedua, pengimplementasian acquire and implement di Departemen TI berada pada tingkat kematangan optimize, yaitu penerapannya dilakukan dengan merumuskan kebutuhan sistem bagi pengguna, bertanggung jawab menentukan kriteria pemilihan vendor, pemilihan infrastruktur TI, serta merumuskan materi pelatihan sistem aplikasi. Yang ketiga, pengimplementasian proses TI deliver and support pada tingkat kematangan manage and measurable. Penerapannya dilakukan dengan memastikan keselarasan IT goals dan business goals. Memiliki kontrak dengan pihak ketiga, pengontrolan kinerja sistem, mengontrol dan mengevaluasi pembiayaan. Memiliki program pelatihan sistem yang telah bersifat preventif, adanya pengaturan kerahasiaan data dan kontrol yang ketat dalam pengaksesan informasi. Yang keempat, pengimplementasian proses TI monitor and evaluate. Prosesnya dilakukan dengan memonitor informasi operasional pada aplikasi, sistem, dan proses, dokumentasi, pengontrolan, dan evaluasi, kepatuhan terhadap peraturan dan kontrak, serta kejelasan pembagian tanggung jawab dan kepemilikan tugas. Sekian presentasi dari kami, kelompok 19. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata, kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.